Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan menyampaikan tentang fi fadilati syahri Sya'ban al-Mu'azzam, ya. Keutamaan bulan Sya'ban yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan keterangan Ar-Rajab syahrullah, Rajab itu yang sudah kita lewati itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, kata Nabi, bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Wa Ramadana, dan bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Maka dari itu bulan Sya'ban ini adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi'ibadi yarzuqu man yasha'. Allahu latifum bi'ibadi yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harsal akhirata nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Allahu latifum bi'ibadihi. Allah itu adalah zat yang maha lembut bi'ibadihi, kepada hamba-hambanya. Yarzuqu may yasha. Allah memberikan rezeki kepada hamba-hambanya sesuai dengan yang dikehendaki. Wa huwal qawiyyul aziz, dan dialah Allah yang maha kuat dan juga maha mulia. Man kana yuridu harsal akhirah, maka barang siapa yang yuridu, menginginkan, harsal akhirah, balasan atau ganjaran akhirah, nazid lahu fi harsi, maka Allah akan tambahkan baginya, yaitu balasan tersebut. Wa man kana yuridu harsad dunya, dan barang siapa yang menginginkan balasan di dunia saja, nu'tihi minha, maka Allah akan datangkan sebagian daripada balasan tersebut. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, dan Allah tidak akan memberikan bagian akhirat, ya, untuk orang-orang yang menginginkan dunia. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Allahu latifum bi'ibadihi. Qila Allahu latifum bi'ibadihi. Para ulama berbeda-beda pendapat tentang makna dari Allahu latifum bi'ibadihi atau Allahu latifum bihim bil arzaq. Allah, latifnya Allah, lemah lembutnya Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba-hambanya, yaitu dengan cara memberikan rezeki kepada hamba-hambanya minat thayyibati, yang baik-baik. Alhamdulillah, ya, hingga saat ini dari mulai kita lahir, muncul hidup di dunia ini sampai sekarang ini, Allah masih memberikan rezeki minat thayyibat, rezeki yang baik-baik masuk ke dalam mulut kita, yang baik-baik, lingkungan kita yang baik-baik, semuanya yang baik-baik. Itu adalah merupakan latifnya Allah, merupakan sifat lemah lembutnya Allah kepada hamba-hambanya. Latifum bi'ibadihi, ya. Jadi sampai sekarang ini nikmat yang kita rasakan berupa rezeki yang baik-baik itu adalah hakikatnya daripada sifat lemah lembutnya Allah. Wakila, dan juga ada yang mengatakan makna daripada kalimat Allahu latifum bi'ibadihi, ya, yaitu
yakni yarhamu man la yarham nafsahu. Yarhamu, Allah memberikan rahmat, Allah memberikan kasih sayang. Man la yarham, untuk orang yang tidak sayang nafsahu kepada dirinya. Jadi makna latif di sini, Allahu latifum bi'ibadi, Allah memiliki sifat lemah lembut kepada hamba-hambanya. Ya, salah satunya juga dikatakan bahwa Allah itu sayang kepada orang yang tidak pernah menyayangi dirinya. Ya. Misalkan salah satu contohnya orang yang suka minuman keras, itu kan salah satu perbuatan yang merugikan diri sendiri. Orang yang suka berjudi merugikan diri sendiri, zalim dengan dirinya. Tetapi Allah masih sayang dengan masih memberikan rizki, ya kan? Masih memberikan nikmat, memberikan sehat wal afiat. Itu salah satu contoh daripada lemah lembutnya Allah. Walaupun dia tidak sayang dengan dirinya, tetapi Allah masih tetap sayang. Ya. Berantem, bermusuhan, bertengkar itu adalah salah satu daripada perbuatan yang merugikan dirinya. Ya, man la yarham nafsahu, dia tidak sayang dengan dirinya, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat latifun bi'ibadi, itulah salah satu daripada sayangnya Allah, masih tetap diberikan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara apa? Allah memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang zalim dengan dirinya, tidak sayang dengan dirinya, bil inayati war rahmah, yaitu dengan pertolongan, dengan hidayah. Ya, orang-orang yang sudah terjerumus dalam kemunkaran, orang-orang yang sudah terjerumus dalam dunia yang merugikan dirinya, ya, bahkan sampai masuk ke dalam penjara bertahun-tahun, ya kan, itu sama saja dengan perbuatan tidak sayang dengan dirinya. Tetapi Allah sayang. Dengan apa caranya Allah sayang itu? Yaitu bil inayati war rahmah, dengan inayah, dengan hidayah. Ya, ada orang yang sudah dari mulai remaja sampai hampir tua itu bermaksiat terus, ya. Narkoba, kena polisi tangkap, masuk sel, keluar lagi, masuk lagi, akhirnya dikasih hidayah, kembalilah dia taat kepada Allah. Berarti Allah masih sayang. Wakila, dan juga ada para ulama mengatakan juga makna daripada Allahu latifum bi'ibadi. Ya, jadi maknanya banyak. Berbagai macam ulama berpendapat tentang makna daripada Allahu latifun, yakni yarhamut taibina wal mustaghfirin. Yarhamut taibina wal mustaghfirin. Jadi katakan juga sifat latifnya Allah, sifat lemah lembutnya Allah terhadap hambanya itu, yaitu Allah sayang kepada orang-orang yang bertaubat, wal mustaghfirin, dan orang-orang yang meminta ampun kepada Allah. Walaupun dia sudah bermaksiat, ya, walaupun dia sudah menjauhi Allah. Jadi dikatakan juga bahwa sifat lembutnya Allah, sifat latifnya Allah, ya, salah satunya adalah Allah itu sayang dengan orang-orang yang bertaubat, ya, orang yang sudah terjerumus, orang yang sudah bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa, mensekutukan Allah, ya, udah hidupnya itu banyakkan mensekutukan Allah. Di KTP-nya Islam, kalau ditanya iman kepada Allah, iman, rukun iman hafal, rukun Islam hafal, ya, semuanya tahu, tetapi banyak mensekutukan Allah. Ya, datangnya bukan ke ulama, datangnya ke dukun-dukun,
datangnya ke tempat-tempat keramat umpamanya, yaitu banyak mensekutukan Allah. Tetapi Allah masih sayang ketika dia bertaubat, ketika dia meminta ampun kepada Allah. Latifnya Allah ini berbeda dengan umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu zamannya nabi-nabi sebelum Rasulullah, misalkan salah satu contohnya Nabi Nuh, umatnya sudah susah diajak, ya, sudah sulit untuk menyembah Allah, mereka durhaka kepada Allah, maka musyrik, mensekutukan Allah, Allah tidak menerima ampunan mereka, langsung diazab, ya. Umat-umat sebelum Rasulullah ketika mereka durhaka kepada Allah, ketika mereka berbuat munkar, berbuat musyrik kepada Allah, mereka langsung diazab. Berbeda dengan umatnya Rasulullah, ya. Umatnya Rasulullah banyak yang durhaka, banyak yang bermaksiat, banyak, tetapi masih diberikan kenikmatan dari Allah. Nah, itu bedanya umatnya Rasulullah dengan umatnya sebelum Nabi Muhammad SAW. Makanya umat Nabi ini spesial oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha ini adalah untuk umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sifat lemah lembutnya banyak gitu loh. Ya. Durhaka banyak, orang yang bermaksiat luar biasa, jauh dari Allah, tidak menyembah Allah banyak, ya. Tetapi Allah tetap lemah lembut, tetap diberikan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min sautin, tidak ada min sautin daripada suara, ahabbu ilallahi, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada suara yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala min sauti abdi mudnibin, daripada suaranya hamba yang berdosa, taba ilallah, tetapi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kata Nabi begitu, tidak ada suara yang paling dicintai oleh Allah kecuali suaranya orang yang berdosa, yang bertaubat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, luar biasa, ya. Berbeda dengan umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulu labbaik ya abdi, ya, sal ma turidu. Kata Allah begitu, labbaik, ya. Permohonan apa wahai hambaku? Sal ma turidu, permintaan kalian, apa yang kalian minta, ya. Ya. Silahkan apa yang kalian minta, malah begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakila Allahu latifun, dikatakan juga, ya. Dikatakan juga makna daripada Allah latifun itu adalah birri wal ihsan, kebaikan dan kebajikan, bihaitsu lam yuhlikhum bima'asihim, ya. Orang-orang, Allah tidak akan merusak orang-orang yang bermaksiat, wa yarzuqu man yu'sihi, ya. Malah Allah memberikan rezeki, tetap memberikan rezeki, ya, walaupun mereka bermaksiat. Banyak, ya, orang-orang mensekutukan Allah, musyrik dari Allah, tidak menyembah Allah, mereka malah mencari-cari kekayaan yang meminta di luar daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka masih diberikan kenikmatan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah salah satu merupakan sifat Allahu latifum bi'ibadi, ya, sifat lemah lembutnya Allah kepada hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam,
daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlu Sya'ban, keutamaan bulan Sya'ban, ala sairi syuhuri, di atas bulan-bulan lainnya, kafadli ala sairil anbiya. Jadi keutamaan bulan Sya'ban, ya ini sekarang nih kita masuki bulan Sya'ban. Kemarin bulan Rajab, banyak sekali keutamaan bulan Rajab. Nah sekarang kita masuk bulan Sya'ban, banyak sekali keutamaan Sya'ban. Tujuannya apa? Tujuannya adalah motivasi, ghirah, semangat kita untuk menjalankan ibadah di bulan Allah ini, bulan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Biasanya begitu, bulan Rajab semangat nih, harusnya makin meningkat. Kadang-kadang bulan Rajab udah semangat, kendor lagi di bulan Sya'ban. Makanya kata Nabi, bulan Sya'ban itu adalah salah satu bulan yang sering dilupakan. Ingatnya di bulan Ramadan aja persiapannya, macam-macam ya. Keutamaan daripada bulan Sya'ban dari atas bulan-bulan lainnya atau bulan selain bulan Sya'ban itu seperti kafadli, seperti keutamaanku, kata Nabi, ala sairil anbiya, ya, seperti Nabi Muhammad kepada nabi-nabi yang lain, berbeda ya. Nabi Muhammad mendapat gelar Sayyidul Mursalin, yaitu luar biasa, mendapatkan risalah di akhir tetapi menjadi pemimpin para nabi. Nah, sama bulan Sya'ban ini diumpamakan seperti itu dengan bulan-bulan yang lain, diumpamakan seperti Rasulullah dengan para nabi-nabi yang lain. Ya, umatnya Nabi Muhammad ketika berdosa, ketika bermaksiat, durhaka kepada Allah, aman-aman aja, masih dikasih rahmatnya Allah. Tetapi umatnya selain umat Nabi Muhammad, mereka ketika durhaka langsung azab, ya, minta langsung diazab. Maka dari itu kita bersyukur menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu wa fadlu Ramadan, dan keutamaan bulan Ramadan ala sa'iri syuhuri, ya, di atas bulan lainnya, kafan lillahi ta'ala ala ibadi, seperti keutamanya Allah atas hamba-hambanya. Ya, jauh ya. Jadi Ramadan itu luar biasa ya. Ramadan itu adalah bulannya umatnya Rasulullah ya. Bulan Ramadan itu jadi seperti kemuliaannya Allah dengan hamba-hambanya. Ya Khaliq dengan makhluk, jauh ya, jauh kemana-mana. Pencipta dengan yang diciptakan, ya, yang memiliki alam semesta. Kita hanya makhluk kecil yang tidak memiliki kekuatan, ya, daya upaya, ya, luar biasa. Jadi Ramadan itu lebih luar biasa lagi dibandingkan bulan Sya'ban. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kana yasumu Sya'ban kullahu, ya, Nabi itu berpuasa di bulan Sya'ban itu, ya, ada yang mengatakan sepenuhnya, ada yang mengatakan tidak, ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau ketika dia melakukan ibadah seolah-olah ibadah itu wajib. Ya, makanya kita dianjurkan bulan Sya'ban itu hanya separohnya saja, ya, separohnya, ya, 15 hari. Nanti kesananya adalah persiapan untuk masuk bulan Ramadan. Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan pelatihan, melatih diri kita untuk berpuasa, ya, melatih diri kita untuk berpuasa. Ya, mungkin ada yang setelah bulan Ramadan 12 enggak sama sekali enggak puasa. Puasa sudah enggak, ya, minimal ketika mau Ramadan ini pelatihannya adalah bulan Sya'ban, ya. Puasa 3 hari puasa enggak, atau nanti puasa lagi selang-seling enggak masalah, ya. Mulia lebih
Nabi itu banyak yang berpuasa adalah di bulan Sya'bannya, lebih banyak berpuasa di bulan Sya'bannya. Ya. Yarfa'ullahu a'malal ibad, Allah mengangkat amal-amal atau catatan-catatan hambanya. Allah yarfa'ullahu al-a'malal ibad kulluha fi hadha syahri, pada bulan Sya'ban ini. Jadi bulan Sya'ban ini, ya, bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal-amal kita, laporan akhir tahun, ya. Jadi catatan amal diangkat pada bulan Sya'ban. Yarfa'ullahu al-a'mala, ya. Allah mengangkat amal-amal hambanya pada bulan Sya'ban. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa di bulan Sya'ban. Maka ketika amal itu diangkat, dilaporkan kepada Allah dalam keadaan berpuasa. Jadi laporan akhir tahun, ya. Bulan Sya'ban itu laporan akhir tahun, catatan-catatan amal manusia, ya, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kosong lagi, baru Ramadan diisi dengan banyak ibadah lagi. Ya. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal-amal, ya. Catatan-catatan perbuatan hambanya. Maka dari itu mari kita perbanyak di bulan Sya'ban ini, tingkatkan ibadah kita, tingkatkan amal soleh kita. Ketika amal kita diangkat, dilaporkan kepada Allah, kita dalam keadaan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, annahu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, ya, qala anna, sesungguhnya dia berkata, qala berkata alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril, datang kepadaku Jibril. Ya, ini ada riwayat yang disampaikan daripada Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atani Jibril, Jibril datang kepadaku, lailatan nisfi min Sya'ban, yaitu pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Ya, kalau kita lebih kenal adalah nisfu Sya'ban, ya. Sudah mafhum, sudah maklum, malam nisfu Sya'ban itu adalah salah satu malam yang mulia setelah malam hari raya, ya. Malam hari raya dan malam nisfu Sya'ban. Jadi ketika malam nisfu Sya'ban itu Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Waqala, dan malaikat Jibril itu berkata, ya Muhammad, hadhihi lailatun, ya wahai Muhammad, malam ini adalah tuftahu fiha abwabas sama. Malam nisfu Sya'ban itu adalah malam dibukanya pintu-pintu langit. Abwabus sama wa abwabur rahmah, dan dibukanya pintu-pintu rahmah, ya. Jadi kata malaikat Jibril begitu, ya Muhammad, hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus sama wa abwabur rahmah. Fakum, jadi pada malam nisfu Sya'ban itu, ya, ini disampaikan oleh malaikat Jibril, pintu langit dibuka, pintu rahmat dibuka. Fakum, yang dianjurkan adalah bangun, ya. Jadi malam nisfu Sya'ban itu jangan banyakkan tidur, bangun. Bangun, wasolli, dan solatlah, warfa ra'saka, angkatlah kepalamu, wayadaika, dan angkatlah tanganmu, ilas sama, ya, mengangkat tangan ke langit. Jadi kalau malam nisfu Sya'ban itu perbanyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan
bangun malam, qiyamul lail, lalu melaksanakan solat, ya, dan mengangkat kepala meminta kepada dan tangan ke langit meminta kepada Allah, karena itu adalah waktul ijabah, ya, waktu yang sangat diijabah pada malam nisfu Syaban, ya. Jadi malam-malam nisfu Syaban itu biasanya kalau yang kita sudah umum, ya, baca surah Yasin 3 kali, ya. Itu tadi, ya, 3 kali. Pertama kita meminta ditetapkan iman kita supaya apa? Untuk tahun berikutnya. Nisfu Syaban diangkat amal kita, semuanya diangkat. Kita baca Yasin 3 kali, niat pertama yaitu kita meminta ditetapkan iman untuk tahun berikutnya. Tetapkan iman dan mati dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Itu niat yang pertama. Niat yang kedua adalah dipanjangkan umur untuk beribadah kepada Allah. Dan niat yang ketiga diberikan rezeki yang berkah, ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya begitu, ya, baca Yasin. Nanti yaitu selesai, ya, makanya para ulama ada misalkan orang kampung sholat nisfu Syaban gitu, nisfu Syaban, sholat nisfu Syaban nggak ada, ya. Jadi tidak ada anjuran untuk sholat nisfu Syaban, nggak ada, ya. Kalau sholatnya sendiri nggak masalah, ya. Yang dipermasalahkan oleh para ulama itu adalah sholatnya berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu kecuali kalau selain sholat taraweh, sholat istisqa, yaitu dianjurkan. Tetapi kalau sholat sunnah lainnya itu malah makruh, ya. Sholat sunnah itu kecuali misalkan nisfu Syaban, bukan sholat nisfu Syaban, sholat mutlak. Kalau sholat sunnah 2 rakaat, sholat 2 rakaat berkali-kali nggak masalah, sholat mutlak, ya, ya, sholat mutlak. Nah, itu untuk menghidupkan malam nisfu Syaban, ya. Kalau kumpul-kumpul, misalkan pada saat malam nisfu Syaban kumpul tadarus baca Al-Quran, itu luar biasa, ya, tidak ada masalah. Kalau kumpul-kumpulnya misalkan yang tidak dianjurkan, misalkan sholat berjamaah, itu tidak dianjurkan, ya. Bahkan disebut dengan bid'ah, ya, bid'ah, sesuatu yang memang tidak ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Menghidupkan dengan amal lain nggak masalah, ya, malam nisfu Syaban itu. Jadi pada malam itu malaikat Jibril yang menyampaikan untuk sholat, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakultu, maka bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, wahai Jibril, ma hadhil lailah, malam apakah ini, ya. Tanya lagi Rasulullah, faqala, maka Jibril berkata, hadhihi lailatun yuftahu fiha salasa mi'ati babin minar rahmah, ya. Jadi malam nisfu Syaban itu adalah malam dibukanya, ya, 300 pintu rahmat, ya, dibukanya 300 pintu rahmat, luar biasa, ya, kemuliaan daripada malam nisfu Syaban. Fayaghfirullah ta'ala li jami'i, maka pada malam nisfu Syaban itu orang-orang yang beribadah pada malam nisfu Syaban, maka Allah akan mengampuni, ya, seluruh manusia, ya, seluruh hambanya. Allah ampuni seluruh hambanya pada malam nisfu Syaban. Jadi pada malam nisfu Syaban itu semua hamba-hamba diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Man la yusyrik li jami'i man la yusyrik billahi syai'an, kecuali tidak untuk man la yusyrik, tidak untuk orang yang berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu, ya. Jadi semua diampuni kecuali dosa syirik. Karena dosa syirik ini adalah, ya, sama kayak kita lah. Kalau kita sudah diduakan, ya pasti sudah enggak peduli. Doa syirik ini, doa selain doa syirik itu akan diampuni Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan
kehendak Allah. Innallaha la yusyrik bihi, ya, la yaghfirullahu ay yusyriku bihi wa yaghfiru ma duna dzalik, ya. Allah itu akan mengampuni dosa, tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain daripada syirik, ya. Jadi pada malam nisfu Syaban itu diampuni dosa hamba-hamba kecuali dosa syirik. Selain syirik apalagi, ya? Illa man kana sahiron, ya, yaitu apa namanya, tukang sihir itu tidak diampuni dosanya, ya. Au kahinan, atau orang-orang yang dukun lah bahasanya, ya, yang suka atau membuat tenun teluh, ya. Jadi tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Au musyahinan, orang pendendam. Ini hati-hati nih yang punya dendam. Yang masih punya dendam nih sama tetangganya, masih punya dendam sama saudaranya, ya. Pada saat orang-orang diampuni, ya, dia enggak diampuni karena apa? Masih punya dendam, ya. Maka pada bulan Syaban ini ya silaturahmi gitulah, ya. Yang kira-kira orang masih musuh terserah, ya. Terserah dia masih dendam sama kita, masih, yang penting kita sudah datang, ya, sudah minta maaf, ya. Jadi orang pendendam tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Au mudmini khamrin, orang yang apa namanya, kecanduan khamr, ya, bahaya nih khamr. Khamr itu adalah apa namanya, biangnya maksiat tuh khamr tuh, ya. Jadi gara-gara minuman keras itu akhirnya bisa berkelanjutan. Dari minuman keras bisa membunuh, betul nggak? Ya kan, dari minuman keras bisa bertengkar, ya. Anak-anak muda biasa kumpul, tadinya teman akrab bareng ngobrol gitu kan. Tapi karena alkohol, minuman keras, hilang akalnya, akhirnya apa? Ribut, ya. Masuk ke polisi, dari teman jadi musuh, itu gara minuman keras. Ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ketika malam nisfu Syaban, ya. Ya, kita jaga anak-anak kita, Pak, ya, daripada minuman keras, ya. Minuman keras itu terlihat sepele, tapi itu adalah biangnya maksiat. Nih hati-hati nih minuman keras, ya. Biangnya maksiat, ya. Jadi asal muasalnya bisa jadi segala kemaksiatan itu dari situ, dari minuman keras, ya. Kan nggak mabok, tetap kalau zatnya zat memabukkan itu haram, ya. Apapun sesuatu, kullu muskirin haramun, ya. Setiap yang mabuk itu pasti haram. Kan nggak mabuk, zatnya yang dimaksudnya adalah zatnya yang mabuk, ya. Yang bikin mabuk itu zatnya, ya. Karena ada alkoholnya di situ. Ya, maka kita berusaha, ya, apalagi sekarang ini isu di Kabupaten Bekasi adalah isu tawuran. Terjadi malam-malam banyaknya. Tawurannya malam-malam akibat dari apa? Dari khamr ini, minuman keras ini. Ya, maka kita waspadai, kita pantau anak-anak kita. Kalau bisa kasih kegiatan yang positif, kegiatan agama apalagi bulan Syaban ini, ya. Atau arahkan kegiatan remaja-remaja yang di dalamnya adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, jauhkan daripada khamr atau minuman keras, ya. Jadi salah satu daripada orang yang tidak mendapatkan pengampunan dari Allah itu adalah orang yang nyandu, yang suka minuman keras, ya, miras atau khamr, ya. Au musra ala zinah, ya, atau orang-orang yang suka berbuat zina, ya. Orang-orang yang tiap malamnya dugem, ya, di apa namanya, pokoknya dugem lah, itu tidak mendapat ampun dari Allah, ya. Zina mulu, ya. Berbuat zina ini tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Hati-hati pada saat diangkat amalnya dalam keadaan zina, luar biasa. Yakin itu meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah, ya. Au akilar riba, ya. Orang-orang yang memakan riba,
ya. Makan riba itu adalah orang yang suka melebih-lebihkan, ya, melebih-lebihkan sesuatu yang apa namanya, ya harta riba, ya harta riba, ya harta yang lebih, tetapi itu lebihnya merugikan orang lain, merugikan saudara-saudara kita, ya. Misalkan ngasih pinjaman langsung tanpa ada kesepakatan dilebihkan, kesepakatan sepihak, itu namanya harta riba. Ya, hati-hati dengan harta riba. Tidak mendapat ampunan dari Allah. Au aqal walidain, ya. Orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua, ya, tidak mendapat ampunan dari Allah. Ya, orang dapat durhaka, ya. Orang-orang yang menyakiti orang tuanya enggak ridho, ya. Karena ridhonya Allah itu tergantung pada ridhonya orang tua. Kalau kita pengen selamat di dunia, pengen selamat di akhirat, yaitu kita harus mendapatkan ridhonya orang tua. Ya. Makanya dalam keterangan, gimana kalau misalkan orang tua tidak ridho, ya. Pada saat di dunia, ya minimal kita berusaha ketika orang tua kita meninggal, kita doakan orang tua kita, ya. Berubahlah menjadi anak soleh. Ketika orang tua meninggal, kita berubah menjadi anak yang soleh. Awalnya badung, ya, awalnya brengsek, ya. Ketika orang tuanya meninggal, banyak yang insaf sadar. Akhirnya apa? Mendoakan orang tua. Itu pun orang tua akan bahagia di alam kuburnya, ya. Awin namam, orang-orang yang adu domba, ya, suka mengadu domba, ya, suka mengadu membuat permusuhan dengan saudara-saudaranya, ya. Membuat permusuhan dia dengan lisannya, dengan mulutnya, akhirnya saudara-saudaranya bermusuhan karena perbuatan dia, yaitu adalah adu domba. Ini bahaya, ya. Tidak akan mendapat ampun dari Allah. Au qati'ar rahmi, ya. Orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nah, ini, Pak, ya. Silaturahmi penting. Kita punya saudara, ya, jangan sampai ya saudara kayak musuh, ya, tapi orang lain kayak saudara. Ini bahasa-bahasa seperti itu jangan sampai terjadi. Saudara tetap saudara, ya. Tetap jalin silaturahmi, ikatan persaudaraan yang saudara dengan orang tua kita, ayah kita, ibu kita memiliki saudara, itu harus terjalin silaturahmi. Jangan sampai menjadi musuh. Karena ada silaturahmi, ya, ada silaturahim, ya. Kalau rahmi itu adalah silaturahmi, kita silaturahmi dengan yang berhubungan dengan rahim, nenek buyut kita, orang tua, saudara, itu paling penting. Yang paling utama itu. Baru setelah itu adalah silaturahim, ya. Silaturahim itu kasih sayang dengan saudara yang lain, ya, tetangga. Tapi yang paling penting adalah silaturahmi, ya. Ya. Silaturahmi, rahim, ya. Udah Isya, ya. Ya, kita lanjutkan tanggung. Fa inna haula'i, nah orang-orang yang tadi disebutkan itu la yaghfiru lahum, mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah hatta yatubu wa yutraku, sehingga mereka itu bertaubat dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Misalkan di awalnya udah tobat nih, sebelum nisfu Sya'ban atau tanggal 15, ya, mereka yang tadi disebutkan, ya, sebelum malam nisfu Sya'ban sudah bertaubat, sudah ditinggalkan semuanya, ya, sudah taubatan nasuha, tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Fa kharajan nabi, maka setelah Nabi mendapatkan wahyu, ya, atau mendapatkan perkataan dari malaikat Jibril tadi, lalu Nabi keluar. Nabi keluar dari rumah, fasolla, Nabi sholat, wabaka, Nabi menangis, ala fi sujudihi, pada saat sujudnya. Lalu Nabi berkata, Allahumma inni a'udzubika min aqabik wa sakhatika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung
kepadamu dari siksamu dan dari kebencianmu, ya. Itu doa ketika nisfu Syaban. Ya Allahumma inni a'udzubika min aqabika wa sakhatika. Ya. Mudah-mudahan bulan Syaban yang mulia ini mari kita lebih tingkatkan lagi sebagai pelatihan kita, persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Bulan suci Ramadan, persiapkan dari sekarang, siapkan zahirnya, siapkan batinnya. Makanya kalau orang-orang dulu itu, ya pedagang itu sudah persiapkan 11 bulan dari Syawal dengan Sya'ban dia dagang, keuntungannya dia persiapkan untuk bulan Ramadan. Pada saat bulan Ramadan dia full beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua sehingga menjadikan kita sebagai insan-insan, hamba-hamba yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin.